bahwa surga itu bukan takdir, neraka itu bukan takdir. Surga itu pilihan sebagaimana neraka pun pilihan. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Apa kabar Bapak-bapak sekalian, sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kelihatannya pengaruh corona kelihatan. Iya. Jadi jumlah kita berkurang ya. Dan tentu masing-masing ada hikmahnya insyaallah. Iya. Jadi intinya syariat Islam itu seluruhnya maslahat. Ya. Syariat Islam itu totalitasnya maslahat. Ada yang maslahat langsung seperti sorga, dan seluruh amalan yang menyampaikan ke sorga itu namanya maslahat langsung. Maslahat secara zatnya, termasuk menghindari larangan kayak haram ya, babi, menghindari zina, menghindari pencurian, itu maslahat dengan sendirinya, maslahat langsung. Dan itu adalah inti syariat, inti agama. Ada yang maslahat ya, tidak langsung, namanya hikmah, ada hikmahnya. Ya, apa itu? Adalah iblis misalnya, dia maslahat, tapi maslahat tak langsung, yaitu menguji mana yang istiqamah, mana yang pelin-pelan. Ya, kira-kira kalau nggak ada iblis, nggak ada temennya dan pengikutnya dari kalangan manusia, lalu hidup ini gimana? Hampa, nggak ada musuh. Ya. Jadi kalau hidup tanpa musuh, ketahuan nggak siapa yang menang di medan jihad, siapa yang kemudian murtad, ya, siapa yang istiqomah, nggak bakalan ketahuan. Ya, jadi iblis itu oposisi. Ya, oposisi kebenaran. Ya, dan itulah oposisi terburuk di dalam hidup ini. Makanya kalau Allah ciptakan sesuatu semuanya maslahat, sekali lagi ada yang langsung ya seperti semua ajaran Islam, ada yang tak langsung seperti neraka, seperti apa? Ya, iblis beserta turunannya. Ya, beserta turunannya. Itulah kemudian bahasa singkatnya, apa yang ada ini alam semesta maupun syariatnya itu rahmat Allah. Kalau ada yang bukan rahmat langsung, itu karena hikmahnya. Ya, Allah buka beribu pintu rahmat, lalu menutup satu pintu untuk sebuah hikmah. Ya, karenanya ya, sebelum kita masuk ke Al-Fatihah ya, ini karena terkait masalah terkini ya, harus disikapi gitu. Ya, orang kalau mau bilang ini Ustadz gimana? Ya musibah. Ya. Cuman dia musibah dari sisi duniawi. Karena orang tidak berarti masuk neraka kalau kena musibah corona, enggak lah. Ya enggak. Ya, kalau mau lihat musibah sebenarnya adalah kekafiran, itu pasti musibah, ke neraka ujungnya kalau kagak beriman. Ya, mau lihat musibah sebenarnya, kemunafikan, itu musibah sebenarnya. Ya, makanya harus kita tahu. Nah, setelah tadi kita jelaskan hikmah dan maslahat di balik syariat, sekarang kita jelaskan bahwa ujian itu ada dua. Pertama ujian duniawi. Di sini kita hanya diminta syukur atau sabar, ya kan? Syukur, sabar. Ini bahasanya dalam akidah Islam namanya takdir kauni, ketetapan alam semesta yang pasti terjadi.
Matahari yang muncul dari timur kemudian tenggelam di barat, itu pasti terjadi. Allah yang pastikan gitu. Ya, itu takdir kauni alam semesta. Ya, kita nggak bisa mencegahnya. Ya, makanya coba aja cek, Pak. Ya, ada nggak orang kafir atau bahkan penguasa kafir sekalipun bisa menghentikan tuh matahari? Nggak bisa. Nih ya. Nah, itulah argumennya Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah. Ya, ketika ditanya oleh Namrud, wahai Ibrahim, Tuhanmu gimana sih? Ya kan? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud dengan pongahnya, ana uhyi wa umit. Saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Wah, itu kan mengklaim. Nah, itu ya kompong ya. Buktinya apa? Dah. Ambil tahanan 2. 1 dipancung, mati Tuhan. Wah, itu kan sombongnya gitu. Ya. Lalu nih dibiarkan hidup. Ya. Nah, lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya nggak cuma gitu doang. Apalagi? Ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhan Allah saya itu mendatangkan dan menerbitkan matahari dari timur. Lalu dia tenggelamkan di barat. Ente kalau merasa Tuhan balikin dong, balikin. Terbitin dari barat, tenggelamin di timur. Fabuhitallati kafar, maka orang kafir itu terperangah, nggak bisa ngomong apa-apa. Sekali lagi saya katakan, orang-orang kafir bisa mengklaim, ya, penguasa kafir bisa mengklaim Tuhan di bumi ini, bisa. Dan itu adalah bagian dari kebebasan yang Allah berikan. Imma syakiran, mau bersyukur, wa imma kafura, mau kafir, silahkan. Jelas, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebaikan dan keburukan sudah jelas. Ya, di hadis yang lain, lailuha kana hariha, Islam ini sudah jelas. Kufur jelas, nifak jelas, nggak mungkin nggak jelas. Masalahnya ini surga neraka. Masa belum jelas udah ditinggalin gitu, ya kan? Ya. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini musibah iya, tapi itu takdir kauni, ketetapan Allah di alam semesta. Enggak ada yang bisa menolaknya. Ya, namun ada ujian dan takdir yang jauh lebih besar, namanya takdir syar'i, ketetapan syariat. Nah, inilah yang disebut Quran Sunnah itu. Inilah yang disebut halal dan haram. Ya, tanpa corona kita diuji, karena hidup ini hakikatnya ujian. Ya, ya, ujiannya sami'na wa ata'naka, mendengar dan patuhkah? Ya, sehingga dengan mendengar dan patuh itu nyambung dengan pembahasan kita di sebelumnya, menggunakan telinga, menggunakan ketaatan. Dengar patuh, atau kayak Bani Israel, sami'na wa asaina, dengar kagak mau taat dah. Nah, itu gitu. Nah, jadi takdir syar'i, ketetapan syariat yang mengatur soal halal haram, surga dan neraka. Sementara yang pertama takdir kauni, itulah dalam iman kita, rukun iman, beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Itu yang pertama, kauni. Ya, syar'i itu di Quran dan Sunnah, halal haram. Nah, oleh karena itu Ustaz, gimana penjelasannya? Bagi ahli taat, dia menggabungkan 2 takdir dan kehendak Allah. Pertama, kehendak Allah di alam ini yang namanya kauni. Artinya kauni itu terjadi secara real di alam semesta ini. Dan orang taat mampu menjadikan ketaatannya real. Cintanya kepada Allah jelas, sujudnya, taklimnya, dia jadi. Tentu dengan izin Allah. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, takdir syar'i, ketetapan syariat Allah, karena sholat, puasa, zakat itu syariat. Dan inilah jalan menuju surga. Kalau itu 2 itu bersatu. Nah, lalu gimana orang kafir? Mereka kafir melawan para nabi, menentang syariat Allah, kan terjadi di alam ini. Terjadi enggak? Ya terjadi. Ya. Itu namanya takdir kauni, ketetapan alam semesta yang pasti di alam ini. Tetapi tidak ada sama sekali takdir syariatnya, enggak ada. Malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya.
baliknya. Nah, makanya kita bersyukur bahwa untuk isa ibadah begini, ini adalah dua takdir bersamaan. Ya, yaitu terjadinya yang Allah kehendaki dari syariat dan diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya Ustaz? Takdir syar'i syariat dan takdir kauni alam. Takdir alam pasti terjadi. Tadi udah dibilang gitu ya. Ya, takdir syariat belum pasti terjadi, tergantung kita beriman apa kagak. Kalau beriman ada niat melakukannya, ya kan? Oke. Nah, lalu kemudian ketika ada niat lalu diberi taufik oleh Allah, dimudahkan, itulah namanya hidayatut taufik, petunjuk disertai taufik, yaitu disetujui oleh Allah hingga terjadi, pasti diridhoi oleh Allah. Namun terjadinya takdir kauni alam semesta seperti wabah corona, ya kan terjadi kan? Lalu apakah Allah ridha? Belum tentu. Orang kafir kemudian kafir, apakah Allah ridha? Kagak. Terjadi. Lalu kenapa terjadi? Ujian. Kenapa terjadi? Kebebasan. Ya, kalau nggak dibiarkan terjadi, memang dunia ini jadi ujian. Ada nggak ujian? Nggak ada kebebasan? Iya, tetap bebas. Ya, cuman Allah memberikan kesempatan bagi orang kafir itu apa? Bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, rahmat pun terjadi, apa dosa maksiat terjadi karena apa? Rahmat Allah. Ustaz kok bisa? Baru dengar Ustaz. Ah, ini berat memahaminya. Ya kan? Kok rahmat Ustaz? Loh coba kalau orang kafir itu langsung diazab saat dia berdosa, kira-kira hidup gak kita sampai sekarang? Ustaz masih belum berat, oke. Sekarang coba lihat. Kita sampai balik kan belum masuk ujian, baru persiapan. Ya kan? Ya, persiapan ujian. Ya. Kalau tiba-tiba kemudian Allah adili kita, pas kita malam itu atau siang itu balik, lalu kita kafir, apa jawab balasan kekafiran kalau Allah mau adil? Mati langsung. Ya, kira-kira kalau baru balik lalu kafir langsung meninggal, sempat menikah enggak? Dia yang kafir laki meninggal, yang perempuan meninggal, laki perempuan kafir enggak ada yang hidup. Masih bisa menikah? Bisa. Ya kan? Nah ini. Yang kedua, kalau itu terjadi, ya, logikanya adil bukan rahmat dan kasih sayang, ya, maka apalagi terjadi kalau gitu? Ngelihat tetangga kita kafir mati langsung, loh kita mikir bahaya ini kalau kita gak beriman, mati bro. Lalu dia beriman. Nah sekarang berimannya karena hanya satu faktor, takut kepada Allah, takut kepada azab, bukan karena Allah. Nah salah itu logikanya kalau begitu itu. Bapak-bapak silahkan catat. Untuk sebuah ibadah dicatat sebagai ibadah karena 3 syarat. 1 dan paling utama cinta Allah, itu yang pertama, bukan takut. Yang kedua mengharapkan rahmatnya. Mengharapkan rahmatnya. Yang ketiga takut azabnya. Kalau logika keadilan dipakai oleh Allah bukan logika rahmat, hidup ini gak jadi ujian. Ya, itulah kenapa di Al-Fatihah saja Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tahu nggak bapak-bapak apa Rabbul Alamin di situ? Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Bahwa berlanjutnya hidup di dunia ini karena rahmat Allah. Orang berdosa dibiarin oleh Allah, oke, rahmat Allah. Nah itulah jawabannya tadi. Kok bisa Ustaz? Orang bermaksiat karena rahmat Allah dibiarin. Ya, tapi rahmat sementara. Ya. Namanya apa? Istidraj. Nah, ini yang Bapak sering dengar istidraj. Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saya biarkan, saya ulur mereka. Makin nyaman dengan kekafiran, makin bangga, ya kan? Bahkan nepuk darah, gua kafir nih, tetap aja sukses. Innalillahi, itu lupa diri, bro. Ya, itu ujungnya neraka loh. Ya, makanya Allah katakan
lupa diri, bahagia dalam lupa diri. Allah katakan wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir. Ada enggak azab paling berat dibanding meninggal dalam kondisi kafir? Sementara enak, tapi enak itu lupa diri, ya kan? Yang lupa diri ujung-ujungnya penderitaan selamanya. Ya. Sementara dunia ini untuk nikmat apa untuk berjuang? Untuk berjuang lah. Dunia ini bukan untuk bernikmat ria. Untuk apa? Berjuang, itulah namanya taklif atau mukallaf. Kita ini petugas. Ya kan? Kita ini adalah punya tanggung jawab. Walaupun bebas. Tetapi bebas dan bertanggung jawab. Itu kan kayak. Ya. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang suka bilang gini. Allah juga sih. Tuh dibiarin tuh Israel nyerang Palestina. Wah ada yang ngomong begitu. Ya Allah juga sih, dia nyalahin Allah. Padahal itu kagak ngerti. Kalau mau make seperti ente bilang bahwa maunya yang kafir kalau kafir langsung mati, yang munafik kalau munafik langsung mati, ya kan? Orang maksiat muslim langsung pingsan. Itu kan logika keadilan ya, bukan logika rahmat, bukan? Ya, kita akan bilang kalau Allah begitu, ente nggak gue sempat ngomong begitu meninggal duluan. Ya kan? Nah itu. Nah, makanya orang sering bilang hati-hati bro, kita ini ditunda oleh Allah. Benar, kita itu ditunda. Ya mohon maaf, ibadah kita walaupun selevel Rasulullah, selevel Rasul udah cukup nggak seperti kebesaran Allah? Nggak bakalan. Ya, belum seberapa. Nikmat Allah jauh lebih besar dari ibadah kita. Ya, jangankan kita, Rasulullah saja udah ngomong, la uhsi sanaan alaik. Ya Allah, saya nggak ngerti berapa seharusnya pujian yang pantas untuk dirimu. Nah, makanya pas ditanya oleh Aisyah ketika beliau sholat malam qiyamul lail nangis kencang gitu kan, ditanya oleh istrinya itu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, antum kan sudah digaransi masuk surga ya Rasulullah. Ya kan itu ya bahasanya itu. Kan udah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Nah itu kan. Tapi kok ibadahmu kayak engkau aja yang disiapkan untuk neraka itu. Nah itu kan. Kok begitu gitu. Nah akhirnya apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, ini bukan sekedar surga neraka lagi gitu. Ini masalah saya merasa bersalah sama Allah, merasa malu. Nikmatnya untuk seluruh badan kita belum sekitar kita ini belum sepadan dengan seluruh totalitas ibadah kita. Enggak bakalan sepadan. Ya, maaf Pak. Ini pertanyaan ini sulit dijawab tapi harus disebutkan. Ya. Kira-kira Allah buka tentang dirinya di Asmaul Husna itu, bahkan di totalnya Islam syariat ini di Quran dan di Sunnah berapa persen? Allah menjelaskan tentang dirinya di dalam Quran dan Sunnah 100% kah atau baru 1%? Nah kan gak mudah menjawabnya kan? Gak mudah Pak. Ya. Saya berani bilang baru 1% Pak tentang diri Allah yang Allah buka di Quran dan Sunnah itu. Masih ada 99 yang Allah sembunyikan. Dari mana dasarnya? Dasarnya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah punya stok rahmat 100%. Anzala minha rahmatan wahida, yang diturunkan di bumi ini dari sejak alam semesta ini tercipta hingga hari kiamat baru satu coba. Baru satu. Ya, kira-kira nikmat Quran Sunnah, nikmat Injil Taurat yang ada sebelumnya gak masuk ke satu itu masuk. Ya kan? Belum lagi nikmat apa itu? Ya, harta, kekayaan, pangkat dan itu masuk situ semua coba. Namun dengan satu itu Allah dengan rahmatnya sudah memberi kita peluang masuk surga coba. Padahal surga 99 rahmat Allah coba. Ya kan ya? Makanya ada hadis lain yang menyatakan kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Ya kan? Karena apa? Rahmat Allah. Ya.
Karena rahmat Allah. Karena kalau cuman ibadah kita dengan satu mata saja belum tentu seimbang loh. Ya, belum tentu seimbang. Makanya Allah katakan di surah Al-Anbiya, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sungguh manusia belum menghargai dan menghormati Allah sebagaimana layaknya. Ya gimana bisa memuji Allah sebagaimana layaknya, sementara yang kita tahu tentang dia bahkan yang selevel Rasulullah baru 1%. 99 lagi belum kita tahu. Yang kita tahu 1% itu berapa? Berapa yang bisa kita ungkapkan untuk Allah? 1% itu loh ya. Nah ini terbagi lagi manusia di sini 1% ini. Allah tahulah Allah Rasulullah tahu Allah 1% itu ya, itu gitu ya. Lalu beliau beribadah dengan 1% itu, lalu gimana dengan 99 itu? Ya, itulah yang disebut Allah Maha Asy-Syakur, Maha bersyukur, memberi banyak tapi menerima sedikit. Walaupun sedikit dia syukuri dari hambanya coba. Nah itulah Asy-Syakur gitu. Nah ini juga makna As-Sabur, Allah Maha Sabar, ya. Di saat dia Maha Kuasa, nggak ada yang mampu menghalanginya. Dikata-katain sama orang kafir anaknya, ada anak-anak, ada istrinya, diam aja Allah. Ya kan? Padahal kalau Allah mau adilin, habis gak tuh? Habis. Habis. Ya. Tapi ini ujian, Allah tetap patuh sama aturan rahmatnya. Nah, coba lihat di surah Al-Kahfi, ya. Allah katakan, "Wa rabbuka dzur rahmah." Tuhanmu sang pemilik kasih sayang. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Kalau Allah mengazab orang-orang maksiat, orang kafir, ya, dengan dosa dan maksiatnya, ya. Walau yu'akhidhuhum nafsu bizulmi ma taraka ala wahriha min dabba. Enggak ada manusia dan jin bisa hidup di dunia ini sampai beranak pinak, enggak ada. Habis semua gitu. Nah inilah yang namanya zalimun li nafsi, menzolimi diri sendiri. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita akan mati dengan kezoliman kita sendiri. Tapi karena Allah penyayang, Allah tunda, Allah ampuni, maka kita bisa berjalan. Makanya ya nggak ada di sini yang nggak ditutupin oleh Allah, itu kagak ada. Ya, makanya tuh ada doa maksurat pagi-pagi tuh, ya. Allahumma astur aurati, tutupilah kelemahanku, baik kelemahan agama maupun kelemahan fisik duniawi. Ya kan ada kan? Wa atimma alayya nikmataka, ya Allah sempurnakanlah nikmatku padamu, wa sitraka, dan penutupanmu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Nah ini kalau makanya ada bahasa hikmah menyatakan kalau dosa itu bau, kita bisa deket-deketan gak nih ini? Nih dosa itu dibikin bau sama Allah, kagak ditutupin, ya kan? Ada nggak yang bisa deketan? Nggak usah pakai tadi mati, bau aja dah, nggak usah mati, bau aja. Nggak ada yang saling bisa mendeketin, ya kan? Apalagi ada ustadz ceramah di depan, kagak ada, ketahuan aibnya. Nggak usah ngomong, ente mah ketahuan. Nggak ada kepercayaan. Nggak ada pengkhianatan. Nah itulah yang dimaksud Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim gitu. Ya, jadi saya belum bahas Al-Fatihah, bahas samping-sampingnya aja dulu. Sekaligus pengenalan. Allah itu siapa, ya, dan kita ini siapa. Ya, karena disitulah masalahnya itu. Orang lupa dirinya, lalu dianggap dirinya Tuhan. Kena virus corona nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan kok lemah banget, ya? Kan ada yang suka sombong kayak gitu. Ya terus terang, penyakit di dunia ini itu sebenarnya bukan syirik awalnya. Ya, bukan kekafiran awalnya, sombong. Ya kan? Sombong. Ya iblis itu apakah kurang tahu Allah? Tahu. Iblis itu tahu Allah. Bahkan dia bilang di surah Al-A'raf, "Fa bi izzatika", demi kemuliaanmu ya Allah. Loh, ngaku kan? Bukan enggak tahu Allah, bukan kafir, bukan syirik, bukan. Tapi sombong aja, sombong. Ya. Dan anehnya semua kekafiran itu sombong juga. Karena al-kufru, kekafiran, ketertutupan, tertutup hatinya.
Ya. Makanya gini, menerima Islam itulah tawadu. Ya kan? Makanya nanya nih, Ustadz, ada nggak sih orang tawadu di luar Islam? Nggak ada, sombong semua itu. Sombong sama Allah, sombong sama sunnah, sombong sama Quran, sombong sama syariat. Itulah sombong sebenarnya. Ya, yaitu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mau mengakui Rasulullah sebagai nabinya. Itulah hakikat kesombongan. Ya. Lalu Islam ini, Ustadz, umat Islam ini takabur nggak? Ya, kalau udah Islam dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makin taat makin tawadu. Ya kan? Makin taat makin tawadu. Walaupun ada tawadunya dikit. Kenapa? Belajar Islamnya baru dikit. Ya kan? Jadi dia masih merasa. Lah, ntar kalau udah ngerti kita nggak ada apa-apanya. Ya kan? Dan ketika nggak ada apa-apanya, inilah yang dimaksud iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami tempati meminta. Itu dua intinya tauhid. Menyembah Allah, tauhid. Meminta hanya kepada Allah, tauhid, nggak ke dukun, ya. Nah. Kenapa? Apa bisanya sih dukun? Ya kan? Ya. Kalau dukun bisa, coba tuh uji. Kalau dia hebat, tuh matahari terbitin dari samping barat sama utara. Mau bisa nggak? Nggak ada yang bisa, ya kan? Hujan tuh, katanya ada pawang hujan, itu mah klaim. Ya, emang punya remote hujan? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang menggerakkan hujan, awan dan seterusnya itu adalah Allah lewat perintah delegasi ke malaikat. Ya. Namanya siapa? Mikail. Ya kan? Mikail. Nah gitu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Itu intinya tauhid tuh. Ketika kita udah menyatakan tiada la haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, tidak ada kemampuan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti pertama, arti bagus, la haula. Tidak ada yang mengalihkan dari maksiat dan dosa, wala quwata, dan tidak ada yang memberikan kekuatan untuk bisa taat dan patuh illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan paling bagus itu di tentang lauhul di belakang yang kedua itu. Ya. Jadi dan itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi Bapak sekalian, malam ini ya apa pemahaman-pemahaman ringkas dari Al-Fatihah, ya itu kita pahami seperti itu hubungannya dengan corona ini. Ya, makanya sebenarnya ini kan bikin panik, Pak. Ya kan? Panik. Ya, panik. Lalu apa ajaran Rasulullah, ajaran Allah ketika kita panik mendengar berita? Kita baca apa? Pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pertama kalau kita mendengar informasi membuat rasa kita itu khawatir. Kayak sekarang ini mohon maaf, perasaan itu nggak menentu. Iya, nggak menentunya apa? Pergi ke kerja, ya. Bawa naik kereta nggak boleh sentuh apa-apa, ya kan? Jangan sentuh pintu, jangan sentuh ono, hidung kita pun jangan sentuh, diginiin doang katanya. Jadi luar biasa gitu, ya kan? Dan kita juga nggak boleh mandang enteng, itu takdir Allah. Kalau Allah nggak boleh juga sombong begitu, karena harus ada usaha, ya kan? Islam kan tawakalnya setelah apa? Setelah usaha, ya kan? Nggak bisa tuh bilang udah saya udah Islam nih. Mau sholat mau kagak, yang penting kalau Allah mau saya masuk surga pasti. Nah, usaha bro. Tawakal itu harus ada usahanya. Iya, harus ada usaha. Iya. Tawakal itu tidak berarti bahwa udah ntar kalau Allah mau saya pasti kenyang, kagak makan. Lah bodoh itu namanya. Iya. Jadi usaha tetap. Jangan juga sebaliknya ngandelin usaha lupa Allah. Itu salah juga. Segalanya usaha, ya kan? Lupa pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masalah takdir. Ya, masalah takdir. Biar lebih jelas, mohon maaf nggak usah dulu masuk ke Al-Fatihah lebih detail, ya, karena ini terkait pemahaman dasar. Gini, kalau begitu Ustadz,
sebenarnya takdir ini apa? Nah itu kan. Ini pertanyaan paling banyak orang bingung menjawabnya. Dan memang gak mudah. Nah, ya kan? Takdir itu. Ya, contoh pertanyaan pertama dulu gini. Paling membingungkan di masalah takdir itu apa? Kita bebas atau terpaksa? Nah kan itu kan? Nah itu kan pertanyaan utamanya itu. Nah bapak-bapak nih kalau saya tanya. Ya. Angkat tangan yang bilang kita terpaksa. Di dunia ini terpaksakah atau bebas? Nah pertanyaan pertama, angkat tangan yang menyatakan kita terpaksa. Susah, ngangkat ragu, kagak. Karena ini terkait ilmu. Iya, ya tapi nggak apa-apa lah, survei kecil-kecilan. Nggak ada yang salah insya Allah kalau dalam survei kecil-kecilan. Allah maha pengasih, maha penyayang. Namanya belajar nggak ada yang salah. Yang salah nggak belajar. Iya. Kalau kita menyatakan kita bebas, coba angkat tangan. Ya kan nggak ada yang berani juga. Jadi ribet. Iya, jadi ribet. Nah, kalau nggak ada kebebasan, loh gimana kita bisa masuk surga? Gimana bisa masuk neraka? Masuk surga itu takdir, masuk neraka itu takdir apa-apa. Pilihan bukan takdir. Nah sekali lagi ya, hidup kita di dunia ini kita bebas. Mau beriman, mau kafir itu bebas. Ya kan? Karena bebas berarti itu pilihan kita sendiri, ya kan? Karena pilihan kita sendiri, maka kita harus bertanggung jawab dengan pilihan dan kebebasan kita. Makanya pertanyaannya tadi, nah udah terhapus kan? Oke, hidup di dunia ini bebas, itu pasti. Bukan ya? Cuman ada tambahannya, harus bertanggung jawab. Nah itu yang orang lupa itu. Orang kafir bilang bebas, lupa tanggung jawabnya. Ya padahal kalau ente bebas, tonjok aja temen lu. Kenapa nonjok? Bebas, ditonjok ulang. Kenapa nonjok? Bebas juga. Wah nggak ada penyelesaian. Iya itu kan. Nah sama kasus sekarang ini, masalah corona. Kan orang bertengkar, ya kan? Udah kalau Allah takdirkan nggak kena, ya kan? Tapi kalau Allah takdirkan walaupun apapun ente kerjakan kena, gitu kan? Ya itu memang prinsip. Ya. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah mau ke Syam, Suriah. Nah, waktu itu terjadi penyakit wabah seperti mirip corona sekarang ini. Sesampainya di perbatasan dijemput oleh sang gubernur. Di perbatasan dijemput. Terjadi diskusi. Wahai Amirul Mukminin gimana ini? Ya. Kontroversi. Sahabat itu. Ada yang bilang lanjut dengan argumen kayak tadi. Kalau Allah nggak takdirkan nggak kena walaupun kita di dalam, ya kan? Ada yang bilang balik. Ya kan? Lalu kemudian diputuskanlah balik oleh Umar ibn Khattab. Udah balik delegasi khalifah kembali dengan rombongannya. Dikritik oleh sahabat yang lain. Kok kembali? Takut sama takdir gitu ya. Takut sama. Enggak, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Semuanya kebebasan. Ya kan? Itu masih ada yang nanya. Masih aja ada yang nanya kan? Itu kan masih pemikiran itu. Lalu datanglah salah seorang sahabat ngasih ya, hadis itu ada di riwayat Bukhari Muslim. Puji ini begini. Iya. Idza sami'tum bit-taun, kalau kalian mendengar at-taun, penyakit wabah di sebuah negeri, fala tadkhuluha, jangan masuk ke wilayah itu. Ya. Wa idza waqa'at taunu fi ardin, kalau terjadi virus ya, wabah di sebuah negeri, fala takhruju minha, ente jangan keluar dari situ. Ya kan? Gitu kan? Nah, ya ini. Setelah hadis itu disebutin, langsung semua angkat tangan. Selesai diskusi. Ya, selesai diskusi. Oh, berarti langkah pulang itu seperti hadis. Bahwa kalau ente di luar, dengar di sono, balik, jangan masuk. Tapi kalau ente di dalam, virus terjadi, walaupun belum kena, ente jangan lari. Siapa yang membuktikan ente belum kena? Itu kan perasaan doang, belum kena bro, lari aja. Jangan, kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau terjadi di situ, lalu engkau meninggal, itu termasuk syahid. Walaupun bukan syahid besar, syahid kecil.
Ya, syahid kecil, makanya sebagian sahabat utama meninggal gara-gara itu. Ya, gara-gara. Ya, jadi itulah hikmah. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya balik ke masalah takdir bahwa aslinya kita bebas. Justru karena kita bebas, milih kafir, milih munafik, milih muslim, itulah nanti disebut ikhlas. Apa itu ikhlas? Tulus memilih yang mana. Ya kan? Jadi ikhlas itu macam-macam. Ada ikhlas kepada Allah, ada ikhlas kepada hawa nafsu. Iya, yang mana ikhlas yang sebenarnya? Ikhlas kepada Allah, yaitu murni karena Allah. Ada juga ikhlas yang lain murni kepada setan, hawa nafsu. Nah, itulah hazar, berapa dosa. Makanya ya saya tegaskan, niat itu dibedakan dengan ikhlas, bedakan, nggak sama. Maksudnya Ustaz, niat itu kesadaran diri ketika melakukan sesuatu, itu namanya niat. Ya, niat ya. Jadi sadar, misalnya gini, dari rumah kita pergi pengajian, bapak-bapak sadar nggak? Oh sadar lah ya Ustaz, kita antum sama kita gila kalau ya, itu dia, bahwa namanya gerakan itu perbuatan, tingkah laku, ucapan aslinya pasti karena kesadaran. Ya, sengaja. Itulah niat, kesengajaan itu. Itu ya. Ya, Ustaz kalau nggak ada niatnya, nggak sengaja. Ya kan? Dan ada yang nggak sengaja, tapi bukan yang nggak sengaja itu yang utama. Kita tiba-tiba ngangkat tangan begini, puk, kena teman kita sebelah. Ya kan? Padahal kita tadinya cuman dia ternyata ada, kena kan? Nah, itu namanya nggak sengaja. Nggak sengaja gini, sengajanya ke sini. Gitu kan? Iya. Nah, ini ada niat, ono kagak ada. Ya? Ono kagak ada. Nah, itu kayak gitu. Tapi kadang terjadi. Jadi niat itu adalah kesadaran ketika melakukan sesuatu. Nah oke, sekarang ikhlas. Belum tentu loh. Belum tentu dia sadar melakukan sesuatu lalu ikhlas, belum tentu. Orang munafik sadar sholat. Tapi bukan karena Allah. Ya? Hanya karena pencitraan. Nah itu kan, itu ikhlas gak? Kagak, nah itu dia. Jadi niat sama belum tentu ikhlas. Iya itu Pak ya. Itu 2. 3. Apakah niat itu diucapkan? Aslinya niat itu kehendak kesadaran ya masalah hati Pak. Ya, kalau ngomong itu mulut. Ya kan? Oke Ustadz, kalau begitu ya bismillah kan ada hadisnya bahwa ya kalau ada sebuah amalan ya lalu tidak diucapkan padanya bismillah, kullu amrin dzibalin, semua amalan yang mempunyai nilai dalam Islam lalu kagak kemudian disertai bismillah, fahuwa aqta, artinya apa? Niat yang dilapaskan itu adalah bismillah itu. Bismillah. Ya, itu kan? Ya, adapun niat dalam hati kesengajaan melakukannya karena Allah. Ya, haji Ustaz apa niatnya? Labbaik Allahumma labbaik. Nah itu niatnya yang dilafazkan kalau haji gitu. Labbaik Allahumma umrah. Ya itu niatnya yang dilafazkan. Nggak boleh dalam hati. Ini kok lafaz kok di dalam hati. Jadi harus dibedakan mana ucapan, mana niat. Itu beda lagi tuh ntar kayak gitu. Nah ya. Nah, jadi kalau masih ada waktunya, saya sedikit kasih penjelasan tentang masalah takdir ini, supaya dari sini nanti ada pegangan. Ya. Jadi, kalau mau nyatet, pertama, takdir itu berasal dari ilmu Allah. Ilmu Allah dulu. Ilmu Allah. Dari ilmu Allah ini yang mengetahui segalanya, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi bagi Allah semuanya jelas. Enggak ada ketidakjelasan, enggak ada. Itulah yang disebut alimul ghaibi wasyahada. Allah Maha tahu yang gaib, menurut manusia gaib, di Allah enggak ada gaib. Wasyahada jelas semuanya. Gitu kan? Oke. Dari pengetahuan Allah ini, Allah lalu menentukan takdir. Nah, ini baru mau takdir. Takdir itu apa Ustaz? Ketetapan.
Ya, ketetapan ada dua, ketetapan alam semesta. Nah, itulah yang tadi kita sebut. Ya kan, pasti terjadi. Allah yang tetapkan. Oke, ketetapan syariat itulah yang disebut sekarang Quran Sunnah syariat, gitu kan? Enggak pasti terjadi. Ya. Sudah. Oke, setelah Allah tentukan, Allah takdirkan sesuai, takdir bisa juga artinya perencanaan, Allah lalu catat di Lauhul Mahfuz. Dicatat. Jadi semuanya ada catatannya. Dari sejak awal sampai kita masuk sorga, dan di sorga sampai nggak tahu kapan akhirnya karena nggak ada akhirnya kan. Semuanya ada di catatan. Itulah namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Oke. Bagaimana Ustaz dalilnya? Banyak banget dalilnya kalau di Quran. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu depan belakang. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, itu kan ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Pengetahuannya mencakup langit dan bumi. Nah, ada yang ngartikan di situ adalah kursi di situ pengetahuan, ya itu ya. Ya, jadi Allah sudah katakan bahwa ya apapun ya, baik ente sholat, ya ente ngapapun illa fi kitab, semuanya ada di dalam catatan, ya nggak bakalan Allah lupa. Bakalan. Oleh karena itu kalau kita nanya ini, Ustadz, bisa nggak ada kejadian di alam ini Allah kagak tahu? Kagak ada. Pasti Allah tahu. Bahkan pengetahuan Allah mencakup masa depan. Apa itu Ustadz? Allah udah tahu siapa di antara kita nih masuk surga, masuk neraka. Allah. Ya. Ya. Allah sudah tahu siapa di antara kita masuk surga, siapa masuk neraka. Kok bisa Ustadz lah? Kalau Allah kagak tahu masa depan, lemah dong. Ya kan? Iya. Lalu kalau Allah sudah atur semuanya Ustadz masa depan, kita kagak bebas dong. Ya kan? Kita katakan bebas. Masalah pengetahuan itu masalah ketuhanan Allah yang mengetahui segalanya. Ya. Dan ilmu Allah tidak memaksa. Nah ini sekali lagi ya, ilmu Allah tidak memaksa. Kok bisa Ustadz? Oke. Langit dan bumi. Sekarang kita hidup di dunia, langit dan bumi. Bisa nggak kita keluar dari langit ini? Nggak bisa. Bisa nggak kita keluar dari bumi ini? Nggak bisa. Tetapi pernah nggak langit dan bumi memaksa kita kafir, memaksa kita muslim, memaksa kita munafik? Kagak Ustadz, tetap bebas. Begitupun takdir. Bahwa kita nggak bisa keluar dari takdir Allah. Namun takdir Allah nggak memaksa kita muslim, tidak memaksa kita munafik, tidak memaksa kita kafir. Kita tetap bebas. Takdir itu tetap adalah pengetahuan Allah tentang masa depan yang menunjukkan Dia adalah Tuhan yang Maha mengetahui. Nah itu kan ya. Ya, insya Allah aman kan ya. Ya. Nah sekarang ya, sekarang nanti masalah takdir ini seperti tadi. Ada yang pasti terjadi kayak ketetapan alam semesta. Kita nggak bisa ngatur bulan, bintang, kita nggak bisa batur banjir, kita nggak bisa ngatur angin. Kenapa? Dikendali Allah. Tetapi itu terkait apa? Sabar dan syukur. Ya kan? Nah yang bisa kita kendalikan adalah beriman nggak? Mau. Kafir nggak? Kafir. Nah itu yang disebut di bawah kebebasan kita. Dan itulah nanti surga nerakanya di situ. Ya saya pikir hari ini cukup, udah masuk waktu kalian ya. Ya. Jadi Bapak sekalian ya mudah-mudahan ya penting kayak alhamdulillah ini ada rekaman. Nanti kalau masih ada yang ini membingungkan cek ulang lagi aja di situ. Ya termasuk saya nanti ngecek jangan-jangan di kata-kata saya ada salah. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini bab berat banget, tapi insya Allah terselesaikan dengan sederhana seperti itu insya Allah. Bahwa surga itu bukan takdir, neraka itu bukan takdir, surga itu pilihan sebagaimana neraka pun pilihan. Maka kita harus hati-hati. Iya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.